Cusit. Wow, sukses. Oke. React seperti apa lagi? Maukah? Sebenarnya kalau kita ngelihat Fanny untuk make it nih Om, gimana? Fanny. Iya. Fanny dari Make It sebenarnya oke. Tapi menurutku gak terlalu masuk ke dalam tempo permainan dari Geek ya. Karena saking cepatnya biasanya Make It masuk sendirian, dia gak bisa di-cover juga. Itu yang jadi masalah kalau kita melihat ada player Fanny. Berarti yang bisa dibilang Fanny cocok emang sama permainan alter ego kemarin yang game 1 Om ya? Iya benar. Itu cocok banget ya Wah, karena karena semuanya masuk. super agresif, bener-bener super agresif. Sangat agresif. Tapi sekali. sayangnya Prime segame Om. Iya, itu dia. Tapi kita akan melihat peraduan dari Assassin, seharusnya Yusuf Shin dan juga Lancelot harus menjadi pilihan. Dan dilepaskan untuk kedua hero tersebut. Nah, bola panas di tangan RRQ, mau Lancelot atau Yusuf Shin atau ambil yang lain dulu, tidak masalah. Mereka bisa memilih nanti di pick kedua dan ketiga mereka. Ya, Cici malah bisa di sini diamankan loh. Yap. Ya, tapi potensinya mungkin bakal ada Battle of Assassin ya. Atau ya kalau bicara tentang hero yang nyaman kemarin kita lihat referensinya juga Zunes dengan Hayabusa. Yap. Dan Hayabusa lah yang mendapatkan kemenangan untuk RRQ. Jadi seharusnya pilihan Farsha akan diberikan kepada Geekfam mau pakai yang mana nih. Oke. Farsanya diambil karena pilihan Assassin terlalu banyak sih. Yap. Mau coba untuk manfaatin Yisun Shin kah? Karena kemarin kita ngeliat Geekfam pakai Yisun Shin juga Belum ya. kalah gamenya. Bener. Bahkan Suyonya jauh lebih menyala tuh dibandingkan dengan Yusuf Shin. Power. Yap. Oke. Akankah dimanfaatkan kembali Yisun Shin atau mengambil hero-hero setupnya dulu karena Cici terbuka buat ngambil EXP. Karena kan Cici sekarang lagi hype banget juga ya Om. Sangat-sangat. Dan Cici tidak, no, belum. Wow. Aku Belum kira mau jadi Cici punya. dulu. Ya. Valentina Lancelot. Ya ini berarti Cici bisa dipegang dengan RRQ. Kalau mereka mau untuk menggunakan Cici juga. Ya, tapi belum kelihatan ya. Atau bahkan kita bisa singkirkan Cici dulu nih. Ya, Lebih ngambil yang punya sisi power. ya kemarin juga bisa terlihat ya kalau Res menghadapi Lancelot itu kan Wow, Fanny Hylos. Tapi di bukannya Hylos, Cici kah ini? Salah satu jawaban untuk Hylos. Yap. Dipegang Cici dengan Yo-Yo Blitz dan juga Curtain Call. Tapi Moskov dulu ya. Karena kayaknya pilihan EXP-nya juga untuk bisa menghentikan laju dari Farsa dan juga Fanny. Arlot masih terbuka. Yap. Tapi ya lebih yang pasti gold lane yang aman dulu nih. Moskov buat Kenzie. Ya, salah satu hero comfort juga untuk Kenzie. Experience the Oh, youth Ranger. suffering. Hero Toy mungkin yang akan ditargetkan oleh Geekfam. Cloud ya abis ini berarti. Kalau hero toy lagi. I am not the only one bound by these chains. Mau ban Cloud Iritel kalau emang mau target Karatoy-nya. Ya. Karena kan ini masih sangat fleksibel untuk Hylos. Referensi Hylos EXP juga baru aja kita lihat tadi ya. Meta sekarang terlalu fast. Come on, Dexter. Banyak It's arah our dan Cloud. showtime. Dipaksa Iritel mungkin. Ya. Atau Iritel udah mulai geser. Muncullah Bruno. Bruno ya, itu dia. Bruno kayaknya lebih better deh. Good Iya. option juga. Flying tackle-nya bisa menjauh, bisa efek stun juga ada. Terus juga Hasclaw berserker, Hasclaw ya ada yang ganti Melvic Gun dulu untuk second-nya, ada yang langsung berserker juga. Itu lumayan deres untuk HP gain dia nanti. Oke. Dan last ban dari RRQ. Chow. Wipe out all the injustice in the world. Hero dari Baloyski ya. Yang kemungkinan juga akan dipakai. Tapi jangan lupakan, Gops juga kalau misalkan ya, biasanya kalau bawa adanya tank jungler, EXP damage itu juga Benedetta kan. Yap. Masuk ke radar. Badang. Oke, dan Padam. Harusnya Badang Baloy kah? Ya, Badang nih. Soalnya Gatot Kaca di ban ya. Itu combo bagus banget antara Gatot Kaca dan juga Badang. But let's see sekarang 2 pick yang bakal dipakai oleh RRQ. Melihat adanya Fanny, sepertinya untuk early-nya mereka bisa jaga. Tapi Toy-nya nih mau ke hero siapa? Kayaknya Bruno sih paling aman Ya. ya. Walaupun hari terbuka juga tapi kayaknya kalau diarahin ke hari ujung-ujungnya nanti mereka sulit sih Om. Kayaknya sini. Sulit ya. Oke, tapi 2 pick terakhir dari RRQ. Akan menjawab juga high loss-nya bisa di EXP atau di ROM dan Cici-nya baru diambil. High loss dan Kimi Godland. Oke, Cici Long dan time no see. ya berani ya dengan Kimi yang bakal dipakai buat jadi gold lane. Inceran dari Geek pasti ini akan langsung menuju ke gold juga sekarang. Tapi untuk rovernya dari Geek, Flow of time's continuing. Arlot
I am the EXP constant that Arlot breaks the tide. bakal dipegang dengan Gobs dan salah satu pegangan hero Gobs ini Arlot. Yap, Arlot yang punya CC juga. Betul. Dia bakal cukup sulit untuk ditabrak langsung. Ya, dan Kimi berarti dipaksakan untuk Purify ini. Ini yang nggak terlalu aman sebenarnya. Oke, atau tetap Kimi flicker. Ya, bisa juga. Oke. Itu dia. Sudah diambil, wow. Weh, Kingdom semakin rame di pojok ya. Oke, Gifam Unity juga nih. Rame banget di sebelah sini, Ol. Yes, karena ini rivalitas yang seru ya. Karena LRQ sering tersandung dengan adanya Geek Fam. Tapi Iya. ya kemarin udah dibalaskan juga keadaannya. Redemption yang akan kita lihat di match kedua di hari ini antara Geek Fam berhadapan dengan RRQ Hoshi. Oke, kalau begitu. Sekarang sebelum semuanya kita mulai. Seperti biasa kita ingin dengar bagaimana semangat dari Geek Fam Unity dan juga Kingdom. Jadi langsung saja MPL Arena. Mana suaranya? Selalu ramai ya, seru sekali. Selalu dari kemarin loh ini minggu pertama mengobati rindu kangen nonton MPL nih langsung berbondong-bondong. Tapi kita udah lama nggak ngeliat Kimi Gold Lane ya. Sangat lama sekali. Iya. Akankah match up-nya sulit nih ketemu dengan Moskow? Sebenarnya bisa bilang sulit gak sulit ya. Kalau di early game memang bisa dikontrol dengan Kimi, seharusnya bakal aman dan kita bisa lihat di minimapnya di freeze loh. Iya. Dibelakangin dari kata posisi dari si Kenshinski. Ditekan ya. Oke, peraduan itu Wanderer berhasil diamankan oleh Zunes. Oke, dan Baloyski hampir saya menjadi korban. Zunes bagus banget penggunaan skill cable. Ya, karena memang kayaknya tipikal assassin adalah sebagian jati diri dari Zunes ya. Yep. Kalau kita lihat. Sementara Boy masih berusaha untuk bisa mendapatkan satu wave yang ada di bagian depan, tapi dihadang oleh dua orang sekaligus. Oke, ini menarik sih ya karena emblem yang dipakai oleh sini Tenacity bukan FOB yang bisa kita lihat itu ada di ya, atau di tengah-tengah emblemnya dia. Lebih nyari sustain nahan damage berarti ya. Iya. Oke. Tapi gak terlalu deres dong berarti nanti kalau pakai Aura X juga. Ya, nggak maksimal ya jadinya. Alright. Karena top lane ternyata nggak terlalu banyak pergerakan yang berlebih juga, hanya memantau saja dari kejauhan. Sembari melihat di gold lane-nya, tapi di atas. Oke, Gobs masih berjuang sendirian, cukup pede deh walaupun dua orang harus dihadapi tapi masih santai. Ya, dia harus ngalah dulu sih. 2 lawan 1 untuk clear-nya. Sementara area river sudah mulai dikuasai oleh pemain-pemain dari RRQ, tapi Aboy. Ya, sementara Rins mundur sedikit dan juga Zunes mulai join ke dalam pertempuran, numpang lewat Zunes. Akankah dia bisa dihasilkan, tapi hampir saja Zunes. Ya, Aboy flicker dan Cutthroat hampir juga bisa merenggut nyawa dari Aboy. Ya, informasi telah disampaikan juga, Cutthroat telah digunakan, tapi harusnya nggak masalah, nggak bakal ada inisiasi berlebih lagi karena setup menuju ke arah turtle akan segera kita lihat. Dan Gobs mau tidak mau, flicker pun harus dia keluarkan karena tadi ada kanan yang memang dilakukan juga oleh Rins. Ya, level dari Gobs juga ditahan ya, masih di level 3. Dan so far dari RRQ mungkin mereka bisa pegang turtle yang pertama ini. Kecuali memang ada contest dari Geek yang bisa dilakukan. Mereka menggunakan Fanny dan mereka mendapatkan turtle yang pertama, itu luar biasa loh. Itu luar biasa, bagus sekali. Tapi sekarang kita lihat Mekins mulai join ke dalam pertempuran dan ada terlihat ada Phantom Execution. Sebenarnya Rins yang masih bisa untuk kabur dan restnya masih bisa menyelamatkan diri. Wow, permainan yang begitu rapi, setup yang begitu baik juga, dan Fanny dapetin turtle. Iya, turtle yang pertama loh, itu di luar dari pola permainan penggunaan Fanny dan sekarang Aboy menjadi satu incaran. Zunes mendapatkan point kill. Ini dia alasan kenapa Zunes berhasil mampu untuk masuk ke deretan line up dari RRQ Hoshi. Insting assassinnya, mekaniknya juga luar biasa. Yap, semuanya untuk assassin user ya. Buat Zunes sendiri Hayabusa kemarin. Buset, Om Wawo Keren. versus everybody. Om Wawa versus everybody nih Om. Loh, saya kira kalian ada yang ikut. Wow. Oke, tapi ya prediksi yang tumben banget ya. Pak Pulung ikut mayoritas ya. Iya, tumben nih mayoritas nih saya ini. Tumben lah, bisa Pak Pulang ikut. Sementara sekarang Zunes mencoba untuk pindah, tapi Zunes tertangkap. Bisakah Zunes selamat dan pasti bisa. Zunes menunjukkan kelasnya. Zunes, mechanical gameplay yang benar-benar targetnya Aboy dan Aboy. Terus. Yap, mid-nya yang memang dipatahkan sekarang oleh RRQ. Iya. Mereka dapetin temponya di bawah juga dari Toy-nya. Unggul lumayan ya kalau kita melihat dari levelnya juga bagi Toy. Jadi sejauh ini ya Toy nggak ada gangguan sama sekali. Lancelot dari Maykids ini belum bergerak kemanapun juga, masih farming. Kita punya Battle of the Youngblood antara Youngblood dan juga Youngblood soalnya. Gak ada veteran di sini. EXP laner nomor 2 dan nomor 3 nih.
Dan tapi asisnya masih jauh ya, masih dipegang sama Gop berarti. Total killnya juga ya. Iya. Sedangkan dari Res lebih ke damage taken per minute itu yang lebih besar mungkin dengan kira-kira dibawakan dengan dia kemarin. Yap, dan Toy. Action Pulse dikeluarkan, berhasil didorong tadi dengan satu lagi. Spirit Misery dan masih gagal untuk bisa mendekat ke arah dari Kenji. Wah ini Kenziski bener-bener ditekan banget ya, harus dipaksa ngalah terus-terusan berarti. Oke, di tempat yang berbeda. Ada sebuah pertempuran. Zunes berusaha untuk bisa mendapatkan karena make it. Terbakar. Zunes. Wow. Di tempat yang lain. Dengan ada satu Vengeance yang langsung diaktifkan oleh Rez. Dan baru saja terlihat ada satu Final Slash yang gagal. Wow, Blood Retribution tadi ya. Iya, Bloody Retribution itu. Dapetin efek bakaran juga. Ini bagus banget ya. Yap. Step-stepnya tuh kayak jelas gitu. Mau oke, kita pressure mid lane-nya dulu. Gold lane-nya biarin aja karena Toy-nya anteng banget. Dia terus-terusan bisa ngasih damage yang konstan untuk menekan Kenziski. Yap, dan Rins berhasil tadi mendorong mundur ke arah Kenzi dan juga Paloy. Dan di mana mereka berhasil mendapatkan karena satu otot yang ada di bagian bawah. Nih slow tempo yang dipegang dengan Gig juga belum bisa mereka maksimalkan. Meskipun tempo mereka tahan selama mungkin. Yap, dan Final Slash tadi berhasil mengeluarkan Rez, tapi Rez masih cukup. Dan sekarang ada sebuah bantuan lagi yang dilakukan dan Rez down. Yap. Dan Apoy. Satu buah Arcane Shake dan Shadow Strike dikombo dengan Feeder High Strike. Curian mampu memfollow up damage atas Final Slash yang dilakukan juga oleh Gob sehingga Rez harus tumbang. Tapi bottom lane outer turretnya sudah hancur nih di tangan dari Toy. Yap, dan Zunes berusaha untuk bisa mendapatkan lagi karena dari Gob. Dan dia sebuah pertempuran begitu baik. Zunes berusaha untuk bisa mendapatkan karena Gobs. Waduh. Aduh ini Fanny udah kayak capung-capung ya semua ya. Capung. Bagus banget loh sekarang. Iya, dari kemarin kita kasih lihat Fanny ya. Cukup berkelas sebenarnya. Tapi di bagian bawah ada recall dari Kenzichi. Beneran recall atau? Oke, recall bener. Jauh soalnya dari turret dia ya, kayaknya kalau jalan bahaya. Recall beneran ternyata, tapi hati-hati nih. Zunes recall sekalinya dia datang lagi ke setengah map dari Rain of Dawn. Itu adalah tanda bahaya buat Geek Fam. Yap. Dan dari Mekitsnya masih Farah. Ini belum banyak. Yap, dan tertangkap basah. Baloy tidak bisa melakukan apapun sementara di bagian tengah. Wow, Zunes. Steel cable yang begitu indah. Wah langsung pada intinya Malefic Roar item kedua untuk Zunes, Syom. Ya pengincar ya. Sebuah burst damage yang besar ketika dia muncul juga. Jadi targetnya udah jelas. Antara Alboy atau Kenzi yang memang nggak siap nanti kalau dia hadir. Oke, bahkan kayak mau ke Baloy juga untuk saat ini masih sangat possible. Yap, sementara sekarang Kenziski malah tertangkap basah Katron. Kembali Zunes menjadi sementara begitu mengerikan di tempat berbeda. Boynya masih berhasil menyelamatkan diri. Sementara sekarang ada Gops yang mengejar karena Toy di mana sekarang Toy pulang sebanyak tapi Zunes setelah basah. Zunes masih sempat untuk bisa kabur. Dengan satu kabel ya ternyata, tapi di sisi lain Turtle berhasil untuk diamankan oleh Make dan Orange Purple Buff-nya hilang. Purple Buff hilang loh. Wow itu dia, kesempatan yang dicari dengan Gig ya. Mereka harus bisa meredam juga biar Zunesnya gak dapetin Purple Buff. Tapi pertukaran yang belum masih wise. Waduh, Paloiski ketangkap lagi kah? Satu hit terakhir. Selamat. Masih selamat. Tapi middle altar turretnya juga udah mulai ditabrak. Make harusnya partinya udah cukup guys ini untuk ngebantuin lagi dari segi team fight, Om. Sudah cukup harusnya untuk make it-nya ya. Karena damage-nya dia udah punya juga. Jadi secara level nanti ya akan sedikit berimbang berhadapan dengan Zunes. Karena memang keadaan dari make it ini sangat dibutuhkan untuk bisa nge-burst. Belum ada yang bisa langsung ke belakang dan menjangkau mungkin ya menuju ke Toy. Oke, ini para berbeda. Kenzi masih berhasil mendorong tadi dengan Spirit Mystery. Zunes menyisakan setengah bar HP saja. Yap, nancep tuh ya. Tapi untungnya udah cukup jauh dari jangkauan. Tapi pertukarannya mungkin outer turret bottom lane yang bakal coba untuk didorong oleh Kenzi sih. Sakit banget lihat make it ke arah red. Yap, sementara sekarang Gobs tepat berada di depan dari Idok. Mereka berhasil menangkap ke arah Gobs kah? Tapi Abu dengan Glow Span tadi udah langsung dikeluarkan. Gobs berusaha untuk bisa kabur dari area tersebut. Tapi Gobs malah terikat tadi dengan ada satu kertas gol. Hanya saja sekarang Balai mencoba bantu dan juga memberikan backup. Tapi ternyata masih terlalu kuat. Pemain-pemain Anarchy untuk bisa ditumbangkan di dalam area defensif Geek Farm. Habaloiski 0-3-0. Karena memang terlalu tipis sih, tapi Oke, mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Riz, tapi masih ada wing by wing. Ada satu lagi Pattern Solution dan menyelamatkan pergerakan Make It. Oke, walaupun hampir terikat juga ya dengan dari Curtain Skull. Masih terlalu jauh dari jangkauan dan gak ada teman lainnya juga yang berhasil untuk diikat. Sampai akhirnya Make It masih selamat. Tapi ini Baloiski jadi korban terus-terusan Om. Tapi itu pengorbanan yang bagus buat aku ya. Untuk Baloy sendiri karena goldnya ini tidak jauh berbeda meskipun banyak aksi yang sudah kita lihat dari arah. Iya sih. 7-3 ada pertukaran sih yang
jadi PR juga soalnya Kenjiski-nya masih sempat farming ya. Ya Mekit juga farming dari tadi, levelnya sama. Meskipun dia belum terlalu tampil ya mungkin dari tim fight-nya. Tapi 5 lawan 5 ini akan menjadi penentu sekarang untuk di Lord juga. Karena untuk di lane jauhnya bisa dipanjangkan dengan Kensinski, dia bakal bermain di bagian bawah. Dan ini akan menjadi distraction, pengalihan isu untuk RRQ. Apakah mereka mau lane bawah atau mereka tetap maksa untuk dapetin objek? Ya, dan mereka berhasil untuk bisa mendapatkan, tapi sekarang ada serangan lagi dilakukan Sudes. Begitu menggila mencoba untuk bisa mendapatkan Karaboy, tapi April masih berhasil selamat dan tertangkap basah. Tertangkap basah kali ini Sunes. Ini mungkin waktunya untuk meredam kah Om? Iya, waktunya untuk tidak terlalu bermain agresif seperti tadi juga. Karena sudah mulai terlihat dari gignya mereka menempatkan 2 layer. Bahkan tadi ada si Balo yang nunggu di belakang juga. Oke, sekarang Idok berusaha untuk bisa kabur. Tadi Make It, tertangkap basah kah? Make It masih berhasil lagi ke Glass, ke tempat yang jauh lebih aman. Dan terdengar ada confirmer saya udah langsung dikeluarkan Idok yang berusaha untuk bisa maju dan bisa mengusik ke arah beberapa player. Tapi ada Glorious Parallel udah langsung dikeluarkan pula. Gops harus merasakan bagaimana Yoyo yang begitu menyakitkan. Tapi Ridge-nya, bahkan sekarang ada Kenzie udah mulai jadi kena pertempuran. Tapi masih bisa kabur lagi. Habis wall ke tempat yang jauh lebih aman, Spiro Misari dan mendorong Idok tadi. Yap, Zunes tanpa adanya purple buff hadir juga akhirnya tarik mundur lagi. Rins yang terlalu terlihat posisinya dan kena juga sama Kenjiski tadi ya. Yap, dan item dari Make It terlihat sudah mengerikan ya. Dari War Axe, Brute Force, dan bahkan Endless Battle yang baru diselesaikan juga dengan dia. Yap, dan mereka berusaha untuk bisa mendapatkan Kara Lord ini ya. Apakah ada gangguan begitu berarti, tapi Res tertangkap basah sendirian Res. Glorious Parwell langsung dikeluarkan, Panther Execution itu menyakitkan dan Toy menjadi korban. Kerugian yang cukup besar berhasil dialami oleh RRQ. Yap, dan harusnya ini akan menjadi free lord untuk Geek Fam. Tanpa adanya upaya kontes yang bisa dilakukan karena 3 versus 5 teamfight yang cukup sulit dan besting yang bisa dilakukan oleh Zunes. Panther Execution dan Make It. What? Yap, melihat sedikit peluang tadi dan bahkan untuk recall positioning yang terlalu terbuka mungkin dari Idok sehingga langsung diterjang saja dengan Make It. Wah enak banget lihat. Mulus ya, lurus aja gitu. Sabar ya, kayak dia fokus farming dan akhirnya teamfight di waktu yang tepat sampai akhirnya kita ngelihat modal dari Endless Battle-nya udah selesai. Yap. Baru keluar dikit tadi dari area tengah. Web. Panther Execution, Tonros kembali. Mau tidak mau, Rins langsung balikan. Dia yang Phantom Execution gue yang kaget. Ya, tapi benar-benar dicari juga ya. Dicari. Dan, ya ini dia dari Lancelot yang sudah menyelesaikan item juga dan sudah mulai kelihatan ya impact-nya ketika dia join dari team fight-nya. Oke, bottom lane, inner turret akan segera ditabrak dan Baloyski sedang mencoba untuk mengintip dan 1v1. Yap, 1v1. Mulai tidak berdampak cukup maksimal nih sekarang. Ya ini purple buff dependent dari Zunes juga buat dia susah bergerak sih. Lihat, Pulse dikeluarkan, Lord dibiarkan sendirian. Ya akan dibiarkan dulu dan harusnya base turret masih belum bisa dihancurkan secara mudah ya. Karena ini masih Lord yang pertama juga, tapi lagi-lagi 1v1. Waduh sakit banget, Ya sudah mulai kelihatan kayak dari Make It sendiri sangat sulit untuk bisa diisi ketika ada pertukaran 1v1 tadi. Iya. Dan juga purple buff yang harus menjadi bensin utama dulu sih untuk Zunes yang akhirnya tadi pas 1v1 gak ada purple agak susah dan agak berbahaya. Ya, kita lihat goldnya yang tadi kita bilang unggul sedikit ya untuk RRQ setelah begitu banyaknya mungkin aksi-aksi solo kill yang bisa didapatkan atau dari Zunes yang bisa dapetin 5 poin kill di early. Ini sudah mulai tertutup dan bahkan dipegang dan Geek sangat jauh. Oke, mencoba untuk langsung membuat karakter brute force Zunes-nya juga saat ini Om. Karena tadi dia kayak ketangkap dengan cukup mudah ya dengan pick track-nya. Oke, Baloy. Mencoba untuk bisa maju ke arah terdepan tapi traction pulse-nya. Ada Flicker. Bahkan tadi terlihat Kersenko yang langsung dikeluarkan. Sementara Boynya masih berusaha untuk bisa menyamakan diri. Dan Baloyski berhasil langsung diamankan. Sementara Zunes. Zunes berhasil langsung diambil pula. Tapi Resnya berusaha untuk bisa menyamakan diri. Dan Res langsung menjadi korban. Belum Make It. Berusaha untuk bisa mendapatkan band. Tapi Sokusen gak kena. Tapi Pancar begitu indah. Make It. Mencoba untuk bisa memaksakan keadaan. Jatuh. Yang menjadi korban baging sekali. Oke. Luar biasa loh. Hanya menyisakan satu pemain saja, Rins mampukah dia bertahan? Karena Geek Dan masih ada Kenjiski skill. 1 damage per second yang begitu luar biasa. Ada satu lagi penetrasi langsung dikeluarkan. Rizal langsung aja diganggu. Bisakah dia bertanda? Tidak bisa game. Yang pertama, Geek. 1 poin berhasil diamankan oleh Geek.